Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memaparkan materi presentasi yang akan kami paparkan, sebelumnya yang terhormat Bunda Neni Sumarni, yaitu selaku dosen pengampu manajemen strategi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peningkatan Kinerja PT Pertamina Persero melalui analisis SWOT. Sebelum ke materi, akan saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Putri Nur Sucianti, yang kedua ada Dinda Cahyaning Aulia, yang ketiga ada Najwa Ubadillah, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Indah Yuningsih. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perkembangan ekonomi dunia telah mendorong pelaku bisnis dan ekonomi untuk mengambil langkah-langkah agar bisnis mereka dapat tetap bersaing. PT Pertamina adalah perusahaan milik negara Indonesia yang fokus pada industri minyak dan gas. Untuk mengelola bisnis intinya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing beroperasi di sektor hulu, kilang, dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik, dan energi terbarukan, serta pengapalan. Analisa keadaan dan kondisi perusahaan PT Pertamina pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahun yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2023, hasil kinerja keuangan konsolidasian tahun 2022 telah disetujui. Laporan keuangan perseroan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2022 audited juga telah disahkan dengan tingkat kesehatan perusahaan mencapai 93,95, menempatkannya dalam kategori sehat atau AA. Selain itu, pendapatan PT Pertamina juga mencatatkan pertumbuhan yang impresif mencapai $84,89 miliar atau sekitar 1.262 triliun pada tahun 2022, naik sebesar 48% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar $57,5 miliar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Berdasarkan PP No. 31 tahun 2003, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara berganti nama menjadi PT Pertamina, yaitu Persero, pada 18 Juni 2003 dan resmi didirikan pada 17 September 2003. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengganti lambangnya menjadi anak panah berwarna hijau, biru, dan merah. Transformasi besar terjadi pada 20 Juli 2006 dengan visi misi baru, yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Dan pada 10 Desember 2007, Pertamina mengakuisisi perusahaan migas Prancis Morel et Prom dengan kepemilikan saham 72,65%. Pada tahun 2011, visi diperbarui menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Dan pada 2017, Pertamina menyelesaikan akuisisi saham M dan P, memperluas operasi ke 12 negara di 4 benua. Pertamina menargetkan produksi 650.000 BOEPD dari operasi internasional pada tahun 2025 sebagai bagian dari target produksi total 1,8 juta BOEPD untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan filosofi dari PT Pertamina. PT Pertamina memiliki filosofi mewujudkan energi hingga pelosok negeri. PT Pertamina berfokus pada upaya-upaya untuk memastikan energi nasional yang inklusif berdasarkan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability. Hal ini bertujuan untuk mendukung kedaulatan energi yang adil dan merata di seluruh pelosok negeri, mendukung perekonomian lokal,
dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati akses energi yang handal dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Pertamina. Nama perusahaannya yaitu PT Pertamina Persero, terus tahun berdirinya 17 September 2003 berdasarkan Akte Notaris nomor 20 tahun 2003. Industrinya minyak dan gas serta energi. Kegiatan usaha meliputi sektor hulu hingga hilir dalam industri minyak dan gas bumi, serta diversifikasi ke sektor energi lainnya. Terus ada pemegang saham utama yaitu ada pemerintah Indonesia atau bisa disebut badan usaha milik negara atau BUMN. Terus visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Terus operasi internasionalnya memiliki operasi di 12 negara yang terbesar di 4 benua. Terus ada produksinya yaitu menargetkan produksi 650.000 BOEPD di tahun 2025 dari operasi internasional. Sebagai bagian dari target produksi total 1,8 juta BOPD di tahun yang sama untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Ini adalah logo dari PT Pertamina Persero. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna logo. PT Pertamina memiliki 3 warna. Yang pertama warna biru yang memiliki arti andal, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Yang kedua berwarna hijau yang memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga memiliki warna merah yang berarti kedaulatan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi kesulitan. Simbol grafis PT Pertamina, bentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Simbol ini juga mengisyaratkan huruf P, yakni huruf pertama dari Pertamina. 3 elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia. Selanjutnya ada visi misi dari PT Pertamina. Visi dari PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Selain ada visi, tentu saja ada misi, yaitu misi PT Pertamina adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, yaitu yang bagian saya. Pertamina memiliki tujuan sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai-nilai Pertamina disebut dengan 6C, terdiri dari clean, competitive, confident, bersama customer dan coach. Kompersel dan kompeble dan nilai-nilai ini wajib diketahui dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam beraktivitas. Tujuan jangka pendek yaitu dari 1 tahun sampai 3 tahun. Yang pertama ada peningkatan produksi, yaitu kayak karyawan jadi ditingkatkan produksinya, terus efisien operasional, jadi harus benar-benar cara bekerjanya, terus peningkatan layanan, jadi karyawan melayani customer-nya dengan baik, penguatan sistem keamanan dan keselamatan. Jadi di perusahaan itu harus ada SOP, ada keamanan dan keselamatan. Jadi kalau ada tempat karyawan dengan kecelakaan atau misalnya kebakaran, jadi udah ada SOP keamanan dan keselamatan. Terus ada tujuan jangka menengah dari 3 sampai 5 tahun, ada diversifikasi energi, jadi energinya harus ya benar-benar, terus moderasi infrastruktur, jadi harus cara bekerjanya, terus peningkatan kapasitas pengelolaan, jadi pengelolaan kapasitas itu harus diterapin dengan bagus. Terus ada ekspansi internasional, jadi harus meningkat dengan internasional. Tujuan jangka panjang itu 5 sampai 10 tahun, ada yang pertama ada transformasi energi, jadi energi yang Pertamina itu harus benar-benar
bagus, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi PT Pertamina di situ tuh ada di penempatan itu ramah lingkungan apa tidak. Jadi harus benar-benar lihat kondisi lingkungan sekitar juga. Terus ada informasi teknologi. Jadi informasi teknologi juga harus ditingkatkan dan benar-benar ada kemandirian energi nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran dari PT Pertamina Persero. Seperti yang kita tahu, produk PT Pertamina sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dengan sasaran mencakup masyarakat umum, sektor industri, dan sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar konvensional, gas bumi, petrokimia, pelumas, energi terbarukan, LPG, BBM, serta produk spesialis untuk kendaraan dan mesin industri, keperluan rumah tangga, dan pemerintah. PT Pertamina menetapkan lokasi utama secara strategis berdasarkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, akses pasar, lingkungan peraturan, dan kemitraan yang strategis. Dalam segmen hulu atau upstream, Pertamina menargetkan produksi minyak dan gas bumi melalui eksplorasi dan produksi hidrokarbon di seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya. Pada segmen hilir atau downstream, target pasar Pertamina mencakup konsumen akhir individu dan industri dengan produk seperti BBM, LPG, pelumas, dan petrokimia yang didistribusikan melalui SPBU, agen, dan distributor resmi di Indonesia dan beberapa pasar internasional. IPAS kekuatan yang pertama menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki jaringan pasar yang luas. Kemampuan perusahaan PT Pertamina untuk menjangkau dan melayani konsumen dalam berbagai segmen pasar di seluruh Indonesia dan bahkan di beberapa pasar internasional. PT Pertamina berhasil memanfaatkan jaringan pasar yang luas, menjadikannya pemain utama dalam industri energi di Indonesia dan memperkuat posisinya di panggung internasional. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia di PT Pertamina Persero merupakan orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Dan yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968 dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas. Faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia menjadikan cukup disegani di bidang migas. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi informasi terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Selain kekuatan dari PT Pertamina, tentu saja sebuah perusahaan tentu saja pasti mempunyai kelemahannya, yaitu adalah kelemahan PT Pertamina yang pertama, yaitu ada kurangnya modal. Saat ini adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing. Yang kedua, yaitu ada masalah birokrasi yang menghambat kinerja. Birokrasi yang terlalu rumit menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Kelemahan PT Pertamina yang ketiga yaitu ada penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Sumber daya manusia di PT Pertamina banyak yang penempatan dan penggunaannya tidak maksimal, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Kelemahan yang keempat yaitu adalah jumlah armada yang kurang. Peningkatan perminatan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan EPAS, yaitu peluang.
pertama ada pasar bisnis yang masih tinggi. Jadi pasar bisnis di luar sana tuh masih tinggi. Jadi ada peluang gitu buat masuk. Terus menguasai pasar migas di Indonesia. Jadi pasar yang ada di luar sana terutama migas di Indonesia gitu. Ada sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Jadi sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Terus ada kolaborasi dan kemitraan nasional. Terus yang terakhir ada menjadi pemimpin di pasar bahan bakar minyak BBM. Selanjutnya, di sini PT Pertamina Persero memiliki external factor analisis summary, yaitu ancaman. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Jadi, karena banyaknya pihak swasta yang masuk dan mau beroperasi di bidang non-BBM, jadi cangkupan pasar PT Pertamina di bidang non-BBM itu jadi berkurang. Hal ini yang menjadikan pendapatan PT Pertamina menjadi berkurang juga. Kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta biasanya lebih memiliki modal yang besar dan mumpuni dibanding PT Pertamina ini. Hal ini yang menyebabkan banyak lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akan diproduksi atau diolah oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi dari posisi manajemen. Karena Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka terdapat pengaruh-pengaruh dari intervensi dalam PT Pertamina tersebut, khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Yang keempat, pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas ini, perusahaan asing banyak bergerak di bidang migas yang diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini akan menyebabkan persaingan bisnis yang sangat kuat. Yang kelima, image produk perusahaan lain. Artinya, produk yang ditawarkan kompetitor seperti Shell dan Petronas memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dan menjadi ketertarikan konsumen untuk membeli produk tersebut. Perhitungan IPAS dan EPAS. Pertama-tama, kita menentukan rating terlebih dahulu. Rating hanya mempunyai 1-4 angka, yaitu kalau 1 artinya tidak setuju, 2 netral, 3 setuju, dan angka 4 adalah sangat setuju. Contoh menentukan rating, misalnya di kekuatan di poin keempat ada pengalaman di bidang migas. Apakah kita setuju PT Pertamina berpengalaman di bidang migas? Tentunya sangat setuju dong, karena PT Pertamina memang fokus pada industri minyak dan gas. Oleh karena itu, pengalaman di bidang migas diberi rating 4 karena sangat setuju. Setelah kita menentukan rating, selanjutnya kita menentukan bobot. Cara menentukan bobot adalah jumlah dulu total rating IPAS atau IPAS, kemudian hasil dari rating yang angka 4 itu dibagi dengan total IPAS atau IPAS. Misalnya, total rating IPAS adalah 23, kemudian rating pengalaman di bidang migas adalah 4. Jadi, 4 dibagi 23 hasilnya 0,18. Dan total bobot IPAS atau EPAS wajib 1, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lalu yang terakhir, cara menentukan skor. Menentukan skor cukup mudah, hanya bobot dikali rating. Contoh, bobot pengalaman di bidang migas adalah 0,18 dan ratingnya 4. Jadi 0,18 dikali 4 hasilnya 0,72. Setelah itu dijumlah seluruh hasil IPAS atau IPAS-nya. Bisa dilihat penentuan titik koordinat yang sudah kami buat. Diagram matriks kuadran analisis SWOT menunjukkan posisi PT Pertamina Persero dalam lingkungan bisnisnya dengan nilai strength dikurangi weakness sebesar 0,88 dan opportunities dikurang threat sebesar 0,24. Artinya perusahaan berada pada kuadran agresif. Kuadran agresif dalam analisis SWOT menunjukkan bahwa PT Pertamina memiliki kekuatan yang kuat untuk memanfaatkan peluang yang ada di lingkungannya. Nilai tinggi pada dimensi strength weakness
menunjukkan bahwa posisi perusahaan memiliki keunggulan internal yang signifikan sementara nilai rendah pada dimensi opportunity threat menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan eksternal yang lebih rendah. Namun perusahaan mungkin saja memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, ada juga potensi untuk meningkatkan strategi pertahanan terhadap ancaman yang mungkin muncul dari masa depan. Dengan demikian, meskipun berada pada kuadran agresif, PT Pertamina harus tetap waspada terhadap perubahan di lingkungan bisnisnya dan terus meningkatkan strategi-strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di pasar. Strategi Strength Opportunity atau SO. Yang pertama, memanfaatkan produk berkualitas tinggi untuk memperluas penetrasi di pasar migas Indonesia. Kayak misalkan melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan kualitas produk unggulan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, memanfaatkan jaringan pasar yang sudah luas untuk menjangkau pasar bisnis yang masih tinggi. Misalnya, mengoptimalkan distribusi dan jaringan pemasaran yang ada untuk menangkap lebih banyak pelanggan di pasar yang sedang tumbuh. Dan yang ketiga, memanfaatkan keahlian sumber daya manusia yang handal untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan internasional, misalnya melakukan pelatihan intensif untuk staf guna meningkatkan keterampilan negosiasi dan manajemen kemitraan internasional, serta berpartisipasi dalam forum dan pameran internasional untuk menjalin kemitraan strategis. Dan yang keempat, menggunakan pengalaman yang luas di bidang migas untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya migas yang masih tinggi, misalnya melakukan eksplorasi dan penelitian untuk menemukan dan mengelola sumber daya migas baru, serta meningkatkan efisiensi dalam produksi dan distribusi migas. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi produk dengan tujuan menjadi pemimpin di pasar BBM. Misalnya, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi terbaru, serta penerapan teknologi canggih dalam proses produksi dan distribusi untuk menciptakan produk BBM yang lebih baik dan lebih efisiensi. Selanjutnya, strategi WO yang kita gunakan dari kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama yaitu penyediaan sumber dana alternatif, yaitu dengan cara memanfaatkan pasar bisnis yang masih tinggi untuk menarik investor potensial atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Dan bisa juga gunakan pangsa pasar yang besar sebagai jaminan atau potensi keuntungan bagi pemberi pinjaman atau investor. Yang kedua yaitu kemitraan dengan pihak berwenang dan asosiasi industri, yaitu dengan cara bentuk kemitraan strategis dengan pihak berwenang dan asosiasi industri untuk memperjuangkan reformasi birokrasi yang diperlukan dan memanfaatkan pengaruh kolektif untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin industri. Nah, strateginya yaitu dengan cara lakukan evaluasi keterampilan karyawan secara teratur dan berikan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Fokuskan pada pengembangan kepemimpinan dan keterampilan manajerial untuk menciptakan tim yang efektif dan kompeten dalam memimpin perusahaan menjadi pemimpin pasar BBM. Strategi yang keempat yaitu ekspansi armada dan pasar, yaitu dengan cara menggunakan keunggulan pasar migas di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan atau investasi tambahan untuk memperluas armada. Dengan peningkatan armada, perusahaan dapat memperluas cakupan pasar dan melayani lebih banyak pelanggan, sehingga memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar. Strategi yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya yang efisien,
yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya migas yang masih cukup tinggi dengan mengelola operasi secara efisien dan bertanggung jawab, dan fokuskan investasi pada teknologi dan proses yang dapat meningkatkan produktivitas dan memperpanjang umur sumber daya, sehingga memaksimalkan penggunaan modal yang terbatas. Di sini saya akan menjelaskan strategi ST. Yang pertama ada memanfaatkan kualitas tinggi produk untuk membangun dan memperkuat citra perusahaan di tengah persaingan. Yang kedua ada memaksimalkan jaringan pasar yang luas untuk memperkuat posisi dan menghadapi masuknya pihak swasta di bidang non-BBM. Terus yang ketiga ada memanfaatkan keahlian sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam eksplorasi dan produk migas. Yang keempat ada menggunakan pengalaman yang luas di bidang migas untuk berkompetisi secara efektif di pasar bebas. Yang kelima ada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transformasi dan efisiensi operasional hingga mengurangi pengaruh negatif dari intervensi manajemen. Terus ada yang terakhir memanfaatkan sistem informasi terintegrasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data eksplorasi secara efektif sehingga dapat bersaing dengan pihak swasta. Strategi ini dibuat melalui weakness dan threat yang ada sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang pertama, menjalin kemitraan atau aliansi dengan perusahaan swasta yang memiliki modal kuat untuk proyek-proyek besar. Ini dapat membantu mengatasi masalah kurangnya modal sekaligus merespon masuknya pihak swasta dalam bidang non-BBM dan eksplorasi migas. Jadi, dengan adanya kemitraan tersebut menjalin kerjasama, PT Pertamina ini memiliki modal yang banyak dan bisa bersaing oleh pihak swasta. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi internal untuk mengurangi hambatan yang menghambat kinerja. Hal ini membantu perusahaan lebih gesit dalam menghadapi ancaman pasar bebas dan persaingan dari perusahaan swasta. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan penilaian kinerja yang memastikan penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi dengan meningkatkan efisiensi perusahaan agar lebih kompetitif di pasar bebas dan menghadapi image produk dari perusahaan lain yang lebih baik. Yang keempat, menggalang dana untuk menambah jumlah armada melalui investasi atau sewa. Hal ini akan membantu perusahaan tetap kompetitif terhadap makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan tata kelola perusahaan untuk mengurangi pengaruh intervensi dari posisi manajemen. Langkah ini akan membantu perusahaan lebih stabil dan fokus dalam menghadapi tantangan eksternal seperti pasar bebas dan kompetisi dari perusahaan lain. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan tadi yaitu untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional, memperluas portofolio energi terbarukan, memperbarui infrastruktur, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan memperluas pasar internasional. Strategi yang disarankan termasuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, dan terus berinovasi. Dengan langkah-langkah strategis ini, PT Pertamina dapat tumbuh dan berkontribusi pada kemandirian energi nasional serta mencapai visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.